transform ya, challenge ya kita hadapi di masa pandemi itu menjadi opportunity ya. Ini saya bilang sebelumnya ini makanan siap saji ya, kita datang ke restoran. Sekarang dia transform menjadi makanan siap masak. Karena kita analisis dari sisi middle class ya. Kita awalnya pelanggannya hanya middle class ya, jadi pelanggan kelas menengah. Sementara premium class saat ini juga mereka butuh makanan yang diantar ke rumah, tapi mereka standar itu tinggi secara higienis. Sehingga ketika kita membuat makanan siap saji dan kita mengenalkan brand baru ya, dan proses produksi, proses pemasakan, kemudian packaging pengemasan itu dengan triple vacuum brand ya. Jadi pada saat dikemas itu di vakum dulu, jadi nggak ada proses oksidasi ya, dan nggak ada virus ya. Jadi ini kan membangun persepsi positif ya buat pelanggan kelas premium ya, sehingga dia bisa mengekspand ya segmennya yang awalnya hanya middle class ya, menjadi middle class dan premium class. Jadi dia bisa mentransform ya, kondisi pandemik kita malah bisa mengekspand market segmen ya. Terus yang kedua, dengan adanya kerjasama dengan Kenos ya, dengan order dengan beberapa provider yang awalnya hanya base-nya untuk kelurahan sekitar ya, atau ya orang yang dia kadang lagi lewat aja gitu ya. Sekarang dia bisa masuk ke regional segment karena belum banyak yang menggunakan triple vacuum brand pada saat awal-awal pandemi, mungkin sekarang udah mulai banyak. Nah, jadi ini yang scope of customers yang awalnya lokal itu menjadi regional dengan teknologi ya. Jadi di ekonomi juga kita kenal beberapa teori pertumbuhan ya, Solo dan segala macam. Dan teknologi ya itu merupakan salah satu input of production yang bisa meningkatkan value dan juga bisa meminimize cost biaya kita. Jadi menurut saya game changer saat ini dan dari sejak dulu ya, di revolusi 1.0 ya, jadi revolusi mekanisasi mesin ya, kemudian digitalisasi yaitu revolusi 3.0 sampai di industri revolusi 4.0 yang kita kenal saat ini ya, itu kan isinya teknologi semua ya, cuma perkembangan jalannya beda-beda ya. Jadi teknologi ini memang mengubah cara bermain ya. Jadi ini ya sebagai game changer ya. Ini kita bisa customer relationship juga kita mulai engage nih ya. Karena tadi salah satu ciri khas dari digital leaders itu adalah mindsetnya adalah konsumen ya. Jadi sama seperti saya ya, ini selalu membiasakan diri untuk belajar dan posting di LinkedIn karena saya merasa ya follower saya itu adalah konsumen saya gitu ya. Jadi saya merasa saya perlu untuk memberikan informasi yang up to date ya, kemudian knowledge sharing seperti itu. Nah, saya merasa follower saya itu adalah konsumen saya. Sama halnya ketika saya mengajar di kampus ya, di UI, di ITB, saya merasa mahasiswa itu adalah klien saya, customer saya gitu ya. Kenapa saat ini kita dosen itu dinilai performance dosen pada saat akhir kuliah. Mereka memberikan penilaian dan mereka kapan itu bisa memberikan masukan sama koordinator kelas. Kalau ternyata ada hal-hal yang menurut mereka kurang sesuai gitu ya. Jadi mereka sudah menjadi konsumen kita. Jadi kalau budaya ya pelajar itu adalah konsumen kita. Followers itu adalah konsumen kita. Teman-teman saya itu juga konsumen saya. Saya merubah mindset. Jadi saya selalu menanamkan saya harus melayani mereka sehingga mereka mengenal kita ya. Dan orang itu kan biasanya harus enak dulu nih ya, kayak kita dengar video lah kan. Dengar radio ya. Radio itu kan frekuensinya harus dapat dulu nih kan. Baru jelas itu message-nya apa kan. Kalau misalnya settingan frekuensi kita masih nggak kena di mereka, itu kita mau nawarin apa aja itu pasti susah gitu ya, ngeblok gitu ya. Nah jadi itu, jadi saya alhamdulillah banyak banget kenal dari LinkedIn ya. Kadang-kadang saya suka bercanda, orang-orang kan selalu campaign, saya dapat sekian ini dari YouTube gitu ya. Saya sih main YouTube ya, tapi saya nggak ngandalin YouTube untuk cari subscription dan untuk Google Ads bukan. Saya YouTube tuh hanya media untuk men-sharing video, tapi media utama saya LinkedIn karena saya merasa power of minds itu ada di tulisan saya. Yeah.
Dibayangin tulisan bisa merubah uh, mindset orang ya. Beberapa itu inbox saya ya, mereka ngerasa oh begini 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 ya, ada yang termotivasi mau kuliah lagi, ada yang termotivasi mau create bisnis ya, ada banyak juga yang termotivasi mau belajar data science, data analitik. Karena saya selalu campaign belajar data science machine learning itu mudah gitu ya. Mungkin ada orang yang belajar sulit-sulit mungkin agak beda juga tuh pas saya ngomong kayak gitu. Karena bayangin tuh, sebagai saya bilang, oh belajar data science itu harus jago coding gitu. Mana ada yang mau belajar kayak gitu, orang yang di luar matematik komputer science, mana ada yang mau belajar. Padahal untuk melakukan predictive analytics kayak Arima, kita drag and drop aja kalau dengan Tableau atau dengan Power BI. Yang penting kita tahu logiknya. Oh, Arima itu kalau berdasarkan seasonal ya, berdasarkan tren ini, terus kita gunakan ini statistik segala macam. Dan ada kira sih di situ bukan ditanya ini gimana algoritmanya, nggak perlu. Yang penting kita tahu, oh kalau datanya itu nominal, kategorik ya, atau datanya strict ya, kemudian dependent seperti ini, independent seperti ini, maka kita pilih ya, kita pilih metode ini. Mudah, that's it, gitu kan. Atau misalnya machine learning lah, kita bandingkan antara klasifikasi dengan random forest ya, dengan share segala macam, kita bandingkan sama apa ya posisinya konstruksi matrik, mana yang lebih valid, nah oke gitu. Tapi saya rasa sih industri itu lebih menantikan tuh faktor apa yang menyebabkan konsumen kita berhenti berlangganan ya. Terus apa yang kita bisa lakukan? Itu menurut saya lebih valuable dibandingkan dia bilang, kamu gunain algoritma siapa ya? Kita jarang ditanya kiri. Dia mereka cuma bilang ya, saya di klien sudah bilang, emang layanan kita buruk ya? Oh itu kan bagus ya. Kok tiba-tiba hasilnya itu karena layanan kita nih, sehingga mereka berhenti berlangganan. Gitu. Itu banyak anomali, menurut saya justru anomali yang berbeda dengan hipotesa saat kita uji dengan penelitian metodologi justru menjadi novelty kalau kita di dalam riset, karena itu beda sama hipotesa. Dia akan menjadi novelty as long as ya kita bisa menjelaskan ya logical reasonnya di balik itu. Kenapa sih yang harusnya hipotesanya positif menjadi negatif gitu ya, atau yang hipotesanya positif signifikan tapi tidak signifikan. Nah, menurut saya itu membutuhkan ya domain expertise ya, kemampuan kita di lapangan, kita bergaul dengan konsumen. Jadi yang mau lihat dan teman-teman sekalian, banyak teman-teman data science ya itu kayaknya itu adalah di domain expertise. Jadi kita jangan hanya menguasai codingnya saja ya, tapi dari awal kita meredefine problem yang ada di lapangan, selective variables ya, justifikasi kenapa sih kita pilih variabel A, variabel B, dan terkadang tuh variabelnya nggak ada ya, variabelnya nggak ada. Kita menggunakan proxy. Contohnya nih, salah satu riset paling keren juga yang saya ingat saat ini. Jadi salah satu researcher dari MIT ya, mereka menggunakan ketebalan jalan ya. Jadi dia menggunakan random sampling ya. Itu kalau kita di Excel atau di programming kan bisa tuh buat random sampling dari titik-titik latitude longitude ya. Terus ketika udah data titik lat ini udah keluar, terus di setiap jalan itu dia bor ya, sekian kedalaman sekian, standar sekian. Terus itu data ketebalan jalan itu ya dia masukin ke lab. Dan lab dia kerjasama dengan lab sipil. Jadi kerennya MIT sama Harvard tuh mereka interdisipliner ya. Jadi kita kuliahnya program apa, tapi kita bisa ngambil mata kuliah yang lain gitu ya. Even itu beda fakultas ya. Dan itu salah satu keren banget karena dari data ketebalan ya, dia gunakan ya dari ketebalan jalan itu ketebalannya, kemudian jenis campurannya ya, dia terus ada dari sisi appearance-nya, kemudian ada aspek granularity dan sebagainya. Terus dia gunakan untuk menguji seberapa besar ya indeks korupsi di setiap daerah. Jadi itu apa ya, menurut saya out of the box ya, karena dia melakukan interdisciplinary understanding ya, antara skill ya dengan data science dan data analytics. Karena kalau kita selalu bilang wah kita mau melihat indeks korupsi ya harus kita catat semua kasus korupsi gitu ya. Emang semua korupsi itu maju ke pengadilan itu semua gitu ya, itu udah ada aja sih. Dan kalau kita mau catat semuanya, berapa besar tuh effortnya dan berapa lama harus dilakukan. Jadi dia keren banget, dia bisa ngecek ya seberapa besar indeks korupsi di setiap daerah hanya dengan ketebalan jalan gitu.
saya tuh lebih apa ya, lebih passionate dengan seperti itu ya di data science. Makanya saya turning juga ke karir ke data science karena saya merasa terpanggil. Jadi ada hal yang bisa mendiferensiate kita yang awalnya itu business user ya, kita sebagai pelaku bisnis ya, kita turning karir ke data science. Menurut saya tuh jauh lebih powerful. Kenapa? Kita hanya belajar computing skill-nya aja nih. Jadi ada 3 nih skill-nya. Computing skill, domain expertise, sama statistik dan matematik. Nah, kalau statistik matematik saya rasa di kuliah udah cukup sih. Saya belajar tulus 1-2, kemudian economic modeling, econometric 1-2 ya, multivariate analisis, ya udahlah, udah cukup menurut saya ya. Kemudian dari sisi domain expertise ya, meskipun saya baru belajar 12 tahun pengalaman, at least menurut saya oke lah, saya udah bisa ngerti lah bisnis industri seperti apa ya. Tinggal belajar computing. Computing sekarang mah belajarnya gampang banget menurut saya. Ya, kita cek kitab orang ya, dia kan ngasih tuh repository data, udah kita ini aja, kita imitasi kan, kita ubah-ubah, kita punya data baru udah jalan ya. Untuk satu case tertentu memang harus develop algoritma from scratch gitu ya. Menurut saya banyak case yang udah dibangun ya oleh pakar-pakar itu machine learning. Jadi ada dari MIT, ada Stanford ya, ada banyak, ada dari UCLA ya, macam-macam. Jadi nggak perlu repot-repot. Karena kalau saya sekali lagi sih tujuan saya itu adalah value ya buat bisnis dan stakeholders kita. Main stakeholder itu adalah customer gitu ya, customer kita yang harus kita address masalah mereka di lapangan. Jadi bukan saya lagi kita menunjukkan wah gua jago coding gitu kan. Ya, karena kita jago coding itu hanya sebatas ya itu individual satisfaction ya. Tapi jika kita bisa membantu ya klien kita ya, untuk memprediksi kira-kira aset yang sering rusak itu kenapa gitu ya, apa karena ada overbayar ya, atau dari sisi maintenance dia kurang perawat, kita bisa melakukan klasifikasi, melakukan instrumen dan sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk mentransform ya insight dari analitik seperti itu menjadi value buat perusahaan. Jadi kita harus mentransform melalui bisnis model. Makanya saya melihat justru teman-teman yang belajar bisnis ya itu kita sedikit aja ya, belajar sedikit computing itu udah keren banget ya Mbak ya. Nah ini contoh yang tadi saya bilang triple vacuum break, gimana caranya dari perils itu pandemiknya cobaan sudah menjadi promise ya, kita bisa cari bisnis baru.